dengan pidana 6 tahun dan denda paling banyak kurang lebih 1 miliar. Adapun junto pasal yang kita sandingkan dengan pasal tersebut adalah pasal 378 KUHP. Untuk korban saat ini kurang lebih 20 orang. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pengungkapan dengan kasus penipuan melalui media elektronik, di mana kasus ini berawal dari 4 atau 5 laporan polisi. 5 laporan polisi. Sedianya laporan polisinya cukup banyak, cuman ada beberapa tempat baik di Direktorat Kriminal Umum, Direktorat kita sendiri di Polrestabes dan Polres Goa. Namun saat ini penanganan yang sedang kita tangani ada 5 laporan polisi, antara lain nomor 811, 858, 982, 1026. Bulannya mulai dari bulan 8, 9, dan 10. Awal kejadian atau pelaksanaan atau dugaan tindak pidana terjadinya tindak pidana ini berawal dari laporan masyarakat kepada kami tentunya, dan dari hasil pemeriksaan tersangka melaksanakan kegiatan itu mulai dari awal Februari hingga Oktober kemarin, sebelum kita melaksanakan kegiatan upaya paksa dalam hal ini penangkapan dan penahanan. Adapun tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa dari belakang kami, saudari S, AF ya. Siap. Untuk lokusnya di wilayah umum Polda Sulawesi Selatan. Untuk tempusnya sudah saya sebutkan tadi, mulai dari dari bulan Februari hingga Oktober tahun 2022. Untuk barang bukti, sebuah handphone dengan merek Redmi, kalau nggak salah. Iya, Redmi ya. Redmi atau apa ini? Redmi ya. Baik, adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 45 huruf A, ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pasalnya berbunyi tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana pasal 28 ayat 1 tersebut, dengan pidana 6 tahun dan denda paling banyak kurang lebih 1 miliar. Adapun junto pasal yang kita sandingkan dengan pasal tersebut adalah pasal 378 KUHP. Untuk korban saat ini kurang lebih 24 orang, dan untuk kerugian kurang lebih 300 juta. Dan saat ini pada seluruh rekan-rekan pertanggal 21 atau 22 kemarin kita sudah melakukan upaya paksa terhadap saudari S, baik dalam hal ini penangkapan dan penahanan. Kami lakukan upaya penangkapan dan penahanan. Satu tujuan kami supaya saudari tidak, pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Adapun hal-hal yang lain yang kita antisipasi, jangan sampai para korban melakukan hal-hal atau tindakan yang mungkin akan menimbulkan kejadian lain yang bisa merugikan para pelapor sendiri atau yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kantornya disegel ya Pak? Untuk kantornya kita saat ini kita amankan dulu ya. Perkara segel nanti kita lihat, karena setelah kita adakan pemeriksaan rupanya bukan atas nama dia, hanya sewa. Ini perlakuannya berbeda loh Pak. Kalau kita itu pemiliknya sendiri, Bisa gambaran kita bisa sita dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang mungkin ada hak orang lain di dalamnya, perlakuannya akan berbeda.
termasuk di dalamnya apabila ini handphone juga ini adalah milik tetangganya dan lain-lain, pasti perlakuannya berbeda. Tapi kalau ini dilakukan menggunakan ini sebagai barang bukti, bisa kita sita. Apakah rumah itu ada di dalam bagian dari barang bukti, nanti akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kalau memang di dalam penyidikan bahwasanya rumah itu patut untuk dilakukan penyitaan, kita akan lakukan penyitaan. Modusnya tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya memberikan berita bohong atau yang menyesatkan kepada konsumen, bahwasanya saudari S ini dengan sejumlah dana bisa memberangkatkan para konsumen ke beberapa negara, tapi setelah membayar dan tenggang waktu yang sudah diberikan oleh saudara E sendiri, ternyata para korban tidak bisa berangkat dengan berbagai macam alasan.